Polisi Sitali dari hasil sebanyak 48 termasuk yang sebutan dipending pembayarannya di Bank BRI pada cabang Metro sebesar hari Rabu 9 miliar 352 juta kami melakukan 244.932 rupiah. tersangka Dari 48 rekening pemilik gudang atas dugaan tindak pidana korupsi tanah atas nama minggu dan kegiatan pada hubungan Muda 3 di Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur pada periode tahun 2020 sampai dengan 2022 yang terdapat fakta positif dan penanganan setelah penetapan lokasi dengan jumlah selisih pembayaran ganti kerugian dan dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar 43 miliar 411 juta 95.236 rupiah. Modus operandi yang dilakukan adalah dengan melakukan penghukuman secara fiktif atas tumbuh, bangunan, dan lokasi yang sama. Yang kedua juga melakukan penanaman setelah penetapan lokasi. Yang ketiga melakukan hak data tanah tumbuh pada saat sanggah dan terdapat sanggah. Yang keempat melakukan markup pada saat perbaikan setelah adanya temuan KJPP atau kantor jasa penilaian. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 2 yaitu adalah bos tambang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Fitri Yamazaki dari kelas C semester 3 NPM B1A02335. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum acara pidana yang berjudul tentang penyitaan. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan singkat apa itu penyitaan. Penyitaan merupakan salah satu instrumen paling penting dalam hukum acara pidana yang berfungsi untuk memastikan agar barang bukti itu tidak disalahgunakan atau bisa juga dihilangkan seperti kasus-kasus terdahulu. Dalam video ini saya akan membahas tentang pengertian dari apa itu penyitaan. Terus ada tujuan penyitaan, terus ada juga bagaimana prosedur serta benda-benda apa saja yang dapat dikenakan citaan dan apa saja dasar-dasar hukumnya. Kemudian saya akan menjelaskan secara general apa itu penyitaan. Penyitaan adalah tindakan untuk mengambil alih barang atau bisa juga mengartikan untuk menyimpan suatu benda bergerak atau tidak bergerak untuk kepentingan hukum atau kepentingan dalam peradilan hukum acara pidana. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya sampaikan. Materi lanjutan yaitu adalah dasar-dasar hukum dari penyitaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyitaan diatur dalam pasal 1 angka 16 KUHP, pasal 38 sampai dengan pasal 46 KUHP, kemudian pasal 82 ayat 1 dan ayat 3 KUHP dalam konteks pra peradilan. Kemudian pada pasal 128 sampai dengan 130 KUHP. Kemudian penyitaan juga diatur dalam pasal 194 KUHP dan pasal 215 KUHP. Tujuan dari penyitaan tersebut yang telah saya singgung sebelumnya yaitu adalah tujuan penyitaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP adalah untuk menjaga dan memastikan barang bukti itu tetap relevan
dan tidak disalahgunakan dalam proses penyidikan dan pemeriksaan perkara pidana, agar bukti-bukti yang telah dikumpulkan tersebut tidak hilang atau rusak atau bisa jadi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Juga bertujuan untuk menjamin kelancaran proses peradilan dalam memastikan bahwa barang-barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa saja benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan. Menurut pasal 39 KUHP, benda-benda yang dapat disita yaitu adalah pertama, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagian hasil dari tindakan pidana. Kemudian yaitu adalah benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindakan pidana atau untuk mempersiapkan tindakan pidana tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu adalah benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindakan pidana. Benda tersebut juga bisa dikenakan penyitaan. Kemudian ada benda yang khusus dibuat untuk atau diperuntukkan untuk melakukan tindakan pidana. Yang terakhir yaitu adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Untuk melindungi kepentingan publik, dalam ini kepentingan dari pemilik dari benda tersebut, benda-benda yang disita dapat dikembalikan, tapi dengan ketentuan berikut yang terdapat pada pasal 46 KUHP. Yang pertama yaitu adalah benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan pada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila kepentingan penyelidikan dan penuntutan tidak memerlukan itunya lagi, atau tidak memerlukan benda tersebut. Kemudian yaitu adalah perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup barang bukti atau ternyata tidak merupakan suatu tindakan pidana. Kemudian adalah perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali benda itu diperoleh dari suatu tindakan pidana atau dipergunakan untuk melakukan suatu tindakan pidana. Kemudian yaitu adalah apabila perkara yang sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang mereka yang disebutkan dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara. Bagaimana dengan prosedur dari penyitaan? Dalam hukum Indonesia tidak mungkin bisa melakukan penyitaan tanpa prosedur dan tanpa dasar hukum yang jelas. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan bagaimana prosedur dari penyitaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia. Yang pertama itu adalah sebelum dari penyitaan tersebut, pertama-tama pasti aparat-aparat itu diberikan perintah dari penyitaan tersebut. Kemudian setelah diberikan perintah, aparat tersebut akan mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Setelah mendapat persetujuan itu, maka aparat penegak hukum tersebut akan melakukan pelaksanaan penyitaan. Setelah barang-barang tersebut telah disita, telah di tangan aparat, kemudian para aparat tersebut membuat berita acara penyitaan. Kemudian aparat tersebut akan memberitahu kepada pemilik barang bahwa barang telah disita atau telah di tangan aparat penegak hukum. Kemudian barang-barang tersebut harus disimpan secara aman agar tidak disalahgunakan. Kemudian aparat penegak hukum akan membuat laporan atau pelaporan kepada ketua pengadilan negeri. Dan terakhir, ketika peradilan tersebut telah selesai, maka barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada si pemilik barang tersebut. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Pada hadirin semua, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Harapan saya kepada hukum di negeri ini, semoga kedepannya tidak ada lagi
nepotisme atau suap menyuap di semua kasus hukum, mau di hukum acara pidana, hukum acara perdata, di semua lini hukum, dan hukum di Indonesia tidak lagi runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.